masuk ke dalam ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 104, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan ini Allah Subhanahu wa taala arahkan, Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada orang-orang yang beriman. Selaput dengan beriman kena dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La taqulu ra'ina, jangan kalian ucapkan kalimat ra'ina. Dendek da ucapan kalimat ra'ina. Wa qul unzurna, tetapi ucapkanlah kalimat unzurna. Dendek da ucapan ra'ina, sebagai gantina da ucapan unzurna. Wasma'u, dan dengarlah oleh kalian. Walil kafirina adzabun alim, dan untuk orang-orang kafir ada azab yang sangat pedih. Nah, ini ayat 104. Allah Subhanahu wa taala melarang ucapan ra'ina. Kemudian sebagai gantinya ucapan apa? Unzurna. Sebenarnya jemaah sekalian, ra'ina dan unzurna artinya sama. Ra'ina, perhatikan kami, lihat kami. Unzurna artinya perhatikan kami, lihat kami. Ya pada artinya, kenapa yang ini dilarang, kemudian yang ini dibolehkan, padahal ya pada. Baik. Ternyata ayat ini punya sababun nuzul, ada sebab turunnya. Dahulu para jamaah sekalian, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sering mengucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'ina, ya Rasulullah, ra'ina, perhatikan kami, perhatian kami, gita kami. Sering para sahabat mengucapkan itu. Baik. Tetapi ternyata ucapan ra'ina ini ada di dalam bahasa orang Yahudi. Ra'ina dalam bahasa para sahabat artinya bagus atau buruk? Bagus. Para sahabat kalau mengucapkan ra'ina maksudnya bagus. Ya Rasulullah, perhatian kami, lihat kami. Lagu ternyata kalimat ra'ina ini ada di dalam bahasa orang Yahudi. Dan dalam bahasa orang Yahudi, ra'ina ini artinya mencaci maki, buruk. Ya. Kalau orang Yahudi ingin nyumpak senak, kalau orang Yahudi ingin mencaci maki, maka mereka mengucapkan kalimat ra'ina. Jadi kalimat ra'ina untuk dengan Yahudi itu dipakai untuk nyumpak, mencaci maki. Kalimat ra'ina ini, lagu lamun para sahabat menggunakannya, bagus atau buruk? Bagus. Perhatikan kami wahai Rasul, lihat kami wahai Rasul. Lagu kalau orang Yahudi mengucapkannya, maka mereka pakai untuk mencaci maki. Baik. Apa kata orang Yahudi tatkala mendengar para sahabat mengucapkan ra'ina? Apa kata mereka? Sekarang mudah bagi kita untuk mencaci maki Muhammad, kata mereka. Ya, kita pakai saja ra'ina seperti yang dipakai oleh sahabat-sahabatnya.
lagu tafsirannya beda, tidak seperti tafsiran para sahabat. Maka Allah Subhanahu wa taala suruh para sahabat mengganti ra'ina pakai ucapan unzurna. Lamun unzurna ini artinya hanya satu, lihat kami, perhatikan kami, dek da bau ngaduya untuk nyumpak di nebu. Maka ini pakai kata Allah Subhanahu wa taala. Jelas tidak sebab turunnya ini? Baik. Maka Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan, nahallahu ta'ala al-mu'minin, melalui ayat ini Allah melarang orang-orang yang beriman an yatashabbahu bil kafirin, untuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir fi maqalihim wa fi'alihim, di dalam ucapan ataupun perbuatan. Ya. Tak berusaha dendek tak pada kanca dengan kafir ini. Dendek tak pada, meskipun niat kita beda. Baik. Apa hukum menggunakan baju pendeta? Wahai dan kita baju pendeta khusus, dia bajunya pendeta ini khusus. Apa hukum menggunakannya, boleh atau tidak? Lagu dek narak niat data tasyabuh, dek narak niat data tasyabuh, sekedar ida menggunakan baju pendeta, boleh tidak? Tetap tidak boleh. Kenapa? Karena ini kekhususan mereka. Jadi tidak perlu kita iya niat dah. Usahakan jamaah sekalian jangan sama dengan mereka. Iya. Di dalam ucapan ataupun di dalam perbuatan. Beda kita para sahabat niat mereka bagus ketika mengucapkan ra'ina. Tetapi kalimat ra'ina orang Yahudi menggunakannya untuk mencaci maki, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakai yang lain, unzurna, padahal artinya ya pada. Cuman kalau unzurna ini tidak ada celah bagi orang Yahudi untuk menggunakannya, tidak ada. Maka ini dalil kata Imam Ibnu Katsir dilarang tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Di dalam urusan apa tidak boleh tasyabbuh? Kata beliau, fi aqwalihim, dalam ucapan mereka dendek tasyabbuh. Ya. Ita ucapan ta sudah diajarkan oleh Islam. Lamun tabedayat apa ucapan ta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendek ganti si ucapan-ucapan si lain. Ya. Kemudian wa af'alihim, dalam perbuatan. Dalam perbuatan juga jangan ikuti mereka. Wa libasihim, dalam pakaian. Wa a'yadihim, dalam perayaan-perayaan. Wa ibadatihim, apalagi dalam urusan ibadah. Berusaha beda jemaah sekalian. Baik. Cuman masalahnya jemaah sekalian, meskipun agama melarang kita untuk tasyabbuh, untuk meniru orang-orang kafir, tetap akan ada umat Islam yang meniru mereka. Pasti Nabi SAW sudah mengabarkan seperti itu. Beliau bersabda, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israel. Umatku akan melakukan apa yang dilakukan oleh bangsa Bani Israel. Saya bangsa Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Umatku akan melakukan apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Hadwan na'li bin na'li, selangkah demi selangkah. Hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan, seandainya ada dahulu di tengah Bani Israel, lamun arak lekan Bani Israel, kalau ada di antara mereka yang berzina dengan ibunya terang-terangan, lakana fi ummati man yasna'u dzalik, akan ada di antara umatku yang melakukan itu. Lamun arak orang Yahudi, orang Nasrani berzina dengan ibu kandungnya,
akan ada di antara umat Islam juga akan melakukannya. Arak katundi, arak atundi, ya. Terbin tiang, ya Rubin tiang dikasih tahu oleh salah seorang jamaah di sebuah kampung ribut. Kenapa? Seorang bapak berzina dengan anaknya sendiri. Alasannya apa? Bapak ini sudah lama cerai dengan istrinya, anaknya yang dimanfaatkan. La ilaha illallah. Baru-baru ini jemaah sekalian ribut. Ya, subhanallah. Jadi tidak menutup kemungkinan seandainya tidak terjadi seperti itu, maka setidaknya akan arak lekan umat Islam melakukan amalan yang dosanya seperti berzina dengan ibu sendiri. Apa itu? Riba. Riba. Kalau tidak terang-terangan melakukan zina dengan ibunya sendiri, maka akan ada umat Islam melakukan perbuatan dosa yang dosanya paling ringan, seperti berzina dengan ibu sendiri. Nabi SAW bersabda, inna lirriba sab'ina baban. Riba itu memiliki 70 pintu. Maksudnya 70 pintu dosa. Aisaruha, dosa riba si paling ringan, mithlu an yankihar rajulu ummah, seperti seorang laki-laki berzina dengan ibunya sendiri. Adakah dengan umat Islam beriba? Ditebu nolak hadis Nabi SAW, ditebu. Kalau Nabi sudah menyebutkan seperti itu, pasti terjadi. Ini dosa riba paling ringan. Aisaruha, paling ringan, mithlu an yankihar rajulu ummah, seperti laki-laki berzina dengan ibunya. Ya. Nas'alullah salam wal afiyah. Jadi tetap jemaah sekalian, meskipun agama melarang kita untuk tasyabbuh, niru orang kafir, gen tetap arak lekan umat Islam ini meniru orang kafir. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, hatta law dakhalu juhra dabbin, seandainya orang Yahudi, orang Nasrani masuk ke dalam lubang dob. Tahu dah dob? Kadal gurun pasir. Ya, dob. Ya. Ndik na jawak, ndik. Ya. Ndik na jawak. Lamun dob halal dimakan, lamun jawak. Ini hati-hati nih. Banyak di dalam terjemahan itu ketika menerjemahkan hadis ini, seandainya mereka masuk ke lubang biawak, dob itu bukan biawak, ndik na jawak, ndik. Ya beda ini. Baik. Dob itu bukan biawak. Jadi Nabi SAW mengatakan, seandainya Yahudi Nasrani masuk ke dalam lubang dob, la dakhaltumuhu, akan ada di antara umat Islam yang ikut masuk. Sebagian ulama mengatakan, kenapa Nabi SAW memberikan contoh dengan lubang dob? Wahid yang kita lubang dob ki pada itu baik. Belegu kita dengar penjelasan sebagian ulama. Kenapa? Jemaah sekalian, dob itu menurut sebagian ulama, dob itu kalau dia membuat lubang, maka dia hanya menggali dari satu arah, ndekna tembus ke arah berikutnya. Paham itu? Jadi contoh, misalkan ini tanah, nah dob ini dia gali lubang dari sini, ndek na tembus sampai sini, ndek sampai sini saja. Baik. Sehingga lamun damele nangkep dob, cukup dagiring dia masuk ke lubangnya. Karena kalau dia sudah masuk ke lubangnya, dia tidak bisa kemana-mana, kejebak sudah. Ya. Bloknya dob ini. Ya.
Jadi kalau dia membuat lubang, kata sebagian ulama, dia gali tidak tembus. Dia gali tidak tembus. Kan kalau tembus dikejar, bisa lari dari pintu itu, bisa lari dari lubang itu. Lagu dop ini dek, kata sebagian ulama, digali setengah saja. Lamun damele nangkep ya, giring dia ke lubangnya, kejebak sudah. Lubangnya itu justru adalah tempat kebinasaannya dop itu. Maksudnya, kata para ulama, kenapa Nabi SAW mengatakan seandainya Yahudi Nasrani masuk ke dalam lubang dop, jindamilu tama. Maksudnya, seandainya yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani itu perbuatan yang jelas-jelas binasa, jin tetap arah umat Islam ikut. Jin tetap arah umat Islam ikut. Meskipun perbuatan itu jelas-jelas perbuatan kebinasaan. Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Terutama di zaman sekarang ini jemaah sekalian. Ya Allah, sedih hati kita melihat keadaan manusia, kaum muslimin. Ya, sedih hati. Nah, ini dia tasyabbuh dengan orang kafir. Pelungguh lihat. Sekarang ada orang-orang di luar Islam diizinkan ibadah di dalam gereja, orang luar Islam di dalam masjid dipersilahkan. Agamanya orang itu agama Buddha, tetapi disuruh untuk pakai masjid beribadah. Subhanallah. Padahal Allah mengatakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu milik Allah, jangan kalian berbuat syirik di dalamnya. Lagu dipersilahkan agama lain menggunakan masjid. Pas kajian tentang tauhid, pas kajian tentang sunnah, dibubarkan. Keadaan manusia sangat menyedihkan sekali. Tasyabbuh luar biasa. Baik. Nah, ini dia. Ayat ini sangat jelas melarang dari perbuatan tasyabbuh. Sebenarnya para jamaah sekalian, tasyabbuh yang dilarang itu bukan hanya tasyabbuh dengan orang kafir. Ada beberapa bentuk tasyabbuh yang dilarang. Si pertama, tasyabbuh dengan orang kafir, jelas sudah kita sampaikan. Dia berusaha diindik daripada kanca dengan kafir. Bahkan kan di dalam urusan ibadah, kita disunnahkan puasa Asyura tanggal 10 Muharram, paling bagus ditambah dengan tanggal berapa? 9. Lamun da puasa Asyura tanggal 10 Muharram, paling bagus lamun da rombok ia kanca puasa tanggal 9. Kenapa? Karena orang Yahudi mereka puasa pada tanggal 10 itu. Nabi SAW sampai melarang meniru mereka dalam hal yang sekecil itu jemaah sekalian. Baik. Si kedua yang tidak boleh kita tasyabbuh adalah at-tasyabbuh bil fusaq. Tasyabbuh dengan orang-orang yang buruk meskipun dia bukan orang kafir. Ya, tasyabbuh dengan orang yang buruk. Oleh karena itu Syekh Abdul Razak yang sering datang ke markas, di dalam kitab beliau Syarah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, beliau mengatakan boleh laki-laki itu gondrong, bau dengan mama gondrong. Iya. Lagu sebelum terlanjut, gondrong ini sunnah atau tidak? Sunnah ke tu ndik gondrong ini? Baik. Ingat, gondrong itu bukan sunnah. Gondrong bukan sunnah. Syekh Abdul Razak mengatakan, para ulama kita yang lebih paham tentang sunnah, belum pernah saya temukan ada ulama yang gondrong, kata beliau. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ilmunya luar biasa, dia gondrong. Syekh Al-Albani rahimahullah luar biasa mengikuti sunnah, beliau tidak gondrong. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah luar biasa ikut sunnah, beliau tidak gondrong. Syekh Abdul Razak yang sering datang, beliau tidak gondrong. Ada kita ada syekh datang gondrong? Tidak.
Mereka lebih paham tentang sunnah lagu ndara gondrong. Jadi yang ingin tiang tekankan, dende dah anggap gondrong ini sunnah, tapi boleh. Kata Syekh Abdul Razak dengan syarat yang pertama adalah itu bukan ciri khas orang yang buruk. Kalau di sebuah tempat, lamun lek sopok tempat, lek sopok kampung, gondrong itu adalah orang-orang yang buruk, yang biasa gondrong orang yang buruk, dia dah ganggu gondrong. Lamun lek sopok kampung, di sebuah kampung yang biasa gondrong itu orang-orang yang jahat, dia dah ganggu gondrong. Kenapa? Tasyabuh dengan mereka. Dia dah ganggu gondrong. Meskipun dia narak niat dia tasyabuh. Baik. Jadi tidak boleh tasyabbuh bil fusaq. Termasuk jamaah sekalian dilarang oleh para ulama, mohon maaf. Dende denginam kopi kemudian pura-pura mabuk. Jadi denginam kopi. Enggak boleh, ini meniru orang fusaq. Disebutkan oleh para ulama. Idang nginam teh, mabuk aku nginam teh nih katanya. Dia dah ganggu ini tasyabuh bil fusaq. Enggak boleh, diingatkan oleh para ulama. Ya. Baik. Enggak boleh. Jadi ada sebagian misalkan batur-batur teh si bajang kadang yang nginam teh sosro. Teh sosro dia inam pakai botol itu. Lagu sambil jalan dia mau ini tiang mabuk ini katanya. Dia dah ganggu. Tasyabuh bil fusaq. Meniru orang-orang jahat. Meskipun pelungguh sekedar pura-pura, tidak boleh. Itu dibahas oleh para ulama sejak zaman dahulu. Tidak boleh. Ya. Baik. Ini dia yang kedua yang dilarang, at-tasyabbuh bil fusaq, meniru orang-orang yang jahat, yang buruk. Si ketelu, at-tasyabbuh bin nisa, meniru perempuan. Lamun ida mama dendek dah tiru dengan nina. Lamun ida nina dendek dah tiru dengan mama. Makanya kenapa para ulama mengharamkan mencukur jenggot? Sepakat ulama, mencukur habis jenggot hukumnya haram. Sepakat ulama. Yang mereka beda pendapat kalau dipotong sebagian. Berukna beda pendapat ulama. Lagu lamun na bersih, lamun mulus je. Sepakat ulama. 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sepakat. Apa alasannya? Disebutkan oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, ulama besar madhab Syafi'i. Beliau mengatakan al-lihyatu zinatun lirrijal, jenggot perhiasan bagi laki-laki. Ya. Mbak lebih gagah idap dah berjenggot atau ndik dah berjenggot? Nah, gagah gak idap tu. Mama idap tu. Ya. Kata beliau al-lihyatu zinatul lirrijal, jenggot itu perhiasan bagi laki-laki. Wa halquha tashabbuhun bin nisa, sedangkan mencukurnya sampai habis itu meniru perempuan. Itu meniru perempuan. Ya. Jadi piranda kanggo nyukur jenggot lamun danina. Perlu dah kanggo nyukur jenggot. Al-Imamun Nawawi, ulama besar madhab Syafi'i, di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, Al-Imamun Nawawi mengatakan kalau ada seorang perempuan, kalau ada seorang perempuan tumbuh jenggotnya, maka dia wajib mencukurnya. Karena dengan nina dek kanggo berjenggot. Kumbe angku dah berdayat kanca senina ada pada tinggi. La ilaha illallah. Ngumbe yang tu angku tagen berdeket ini. Ida gen berdeket pada ngene. La ilaha illallah. Dilepas ini, dilepas. Makanya Imam Nawawi mengatakan kalau perempuan itu tumbuh jenggot maka wajib dia cukur. Tetapi kalau dia tumbuh kumis dianjurkan mencukurnya. Kan ada sebagian dengan nina semetan. Lamun jenggot jarang kita lihat, tetapi kalau ada, kata beliau, wajib dia cukur, tetapi kalau kumis dianjurkan mencukurnya. Baik.
Jadi laki-laki nyukur jenggot sampai habis, tasyabbuhun bin nisa, niru perempuan ini. Itu ganggu, haram. Baik. Itu juga syarat yang kedua untuk gondrong. Syarat yang pertama tadi tidak boleh meniru orang jahat urusan gondrong. Yang kedua kata Syekh Abdul Razak, kalau dia gondrong jangan dia niru perempuan. Mana contohnya? Kal masikati lirra'si, seperti dia gondrong kemudian pakai sepit. Tahu dah sepit? Jepit bulu. Bahasan tiang sepit. Apa bahasan dah? Penjepit. Ada sebagian dengan mama gondrong yang ngadu penjepit seperti perempuan. Ini haram sudah gondrongnya. Haram gondrongnya kata Syekh Abdul Razak. Kenapa? Niru perempuan sudah ini. Baik. Itu dua syarat untuk gondrong. Untuk boleh gondrong. Tidak meniru orang jahat. Yang kedua tidak meniru perempuan. Seperti menggunakan masikat, penjepit bulu itu. Ini perempuan yang pakai. Baik. Nah ini jemaah sekalian, Nabi SAW dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngelaknat al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa, laki-laki yang meniru perempuan, wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal, begitu pula perempuan yang niru laki-laki. Tidak boleh saling tiru yang dua ini. Arak dengan mama niru dengan Nina, arak dengan Nina niru dengan mama. Sebagian perempuan sekarang jamaah sekalian, ya lamun bahasan batur si bajang no, yang ngejim, ya olahraga sampai ototnya itu kalah otot dah, yang ngene awaknya, la ilaha illallah, ditebani deket, yang ngene perempuan seperti ini badannya, ototnya itu keker. Ya. Perempuan diciptakan lembut, tetapi perempuan ini ingin jadi keras. Laki-laki diciptakan tegas, balagu ia lembek. Niru perempuan. Ini merusak fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Makanya yang ketiga yang dilarang, tasyabbuh bin nisa, niru perempuan, ini tidak boleh. Baik. Si keempat yang tidak boleh, at-tasyabbuh bisyaitan, meniru syaitan. Meniru syaitan. Makanya dilarang makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Nabi SAW menyebutkan, la ya'kulanna ahadukum bishimalih, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian makan bishimalih pakai tangan kiri. Dendek sekali-kali dah mangan pakai tangan kiri. Wala yashrabanna biha, dan jangan sekali-kali dia minum pakai tangan kiri. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya syaitan ya'kulu bishimalih, makan pakai tangan kiri, wa yashrabu biha, dan minum pakai tangan kiri. Ya. Makan pakai tangan kiri. Makan, yang dimaksud makan di sini selaput makanan. Karena kita lamun disebut kata makan, apa yang kita pahami? Makan nasi. Bayu makan cilok pentol gini dia. Ya, kan demangan ngadui kiri, dek tiang makan ini kata. Ngakan ini bukan makan, ngakan. Ya. Jadi makan di sini umum, makan di sini umum. Ida makan cilok, makan apa? Termasuk ida makan gorengan. Kadang gorengannya pakai tangan kanan, subiana ima kiri. Tangan makan gorengannya kanan, subianya kiri. Jangan. Makan gorengannya ambil, subianya kanan. Baik.
Syekh Ibnu Utsaimin di dalam kitab beliau Syarah Riyadhis Shalihin, beliau mengatakan kalau makan pakai tangan kiri, alhamdulillah sudah banyak yang tidak melakukannya, alhamdulillah. Lamun mangan, lagu yang sering terjadi kata beliau, minum pakai tangan kiri. Minum pakai tangan kiri ini yang sering terjadi. Kadang makan, bareh minumnya ini diangkat. Baik. Alasan sebagian orang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, alasannya apa? Alasannya adalah tangan saya ini sudah kotor pakai makanan. Lamun tiang pakai megang gelas kotor gelasnya lagi. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Kemungkinan gelasnya itu dua. Si pertama gelas plastik marah ini. Kalau gelas plastik seperti ini, pegang sudah dia jamaah sekalian. Meskipun iman ya kotor gara-gara makanan, gara-gara siong, pelalah dan seterusnya. Pegang sudah. Kenapa? Selesai diminum, disimpan atau dibuang? Buang. Untuk apa diperhatikan kotornya? Selesai nginum, buang. Ini kalau pakai gelas plastik kata beliau. Astagfirullah. Baik. Jazakallah khairan. Afwan. Tetapi kalau pakai gelas si biasa, ya. Baik, apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Tetap pegang dia. Kenapa? Karena selesai minum akan dicuci. Selesai minum akan dicuci. Ya. Dek narak mele dengan gen ngadu ya Malik ini. Namun selesai kita minum, apa kata dia? Cuci dulu. Oleh karena itu ngapain takut pegang? Kalau gelasnya gelas plastik langsung dibuang, berarti pegang dia langsung. Kalau seandainya gelasnya itu gelas kaca, gelas 6, maka selesai minum akan dicuci, pegang sudah. Tidak ada alasan untuk parkir. Kecuali kalau memang dibutuhkan. Ya, bebau sudah angkat ima kiri indah. B contohnya ida nginam kenyaman bau dengan ti iya masake bau sudah angkat imanda atau ida nginam ngadu botol si beli tetapi dengan syarat tangan kanan yang pegang, ima kiri sekedar bantu. Ndek ima kiri yang megang tangan kanan gini beluean si kiri ini. Baik. Itu diingatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kalau dia pakai dua tangan kata beliau, yang dihukumi adalah mana yang lebih banyak. Yang dihukumi mana yang lebih banyak. Baik, ini dia tasyabbuh dengan syaitan. Tasyabbuh dengan syaitan contohnya adalah makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Selanjutnya yang keberapa ini? Yang kelima. Di antara tasyabbuh yang dilarang, tasyabbuh bil bahaim, tasyabbuh dengan binatang yang tercela. Tasyabbuh dengan binatang yang tercela. Ya aneh manusia ini, Allah ciptakan mereka sempurna, lagu mereka ingin meniru binatang. Wahid yang kita helm bedang telinga ke? Telinga miong. Wahid. La ilaha illallah. Wah tiang begitu, ara orang pakai helm bedang tanduk, bedang tangge. Kan melihat gati jadi sampi. Apa aja yang diinginkan ini? Subhanallah. Ingin sekali jadi kucing, ingin sekali jadi sapi. Allah menciptakan manusia, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Dalam bentuk yang terbaik. Kenapa harus meniru binatang? Makanya jemaah sekalian, Nabi SAW melarang kita sujud, yaitu menempelkan dari sini sampai siku di lantai. Lamun tak sujud, angkat dia. Jangan tempelkan semuanya di lantai, karena ini mirip seperti apa? Anjing, kata Nabi SAW.
idza sajada ahadukum au i'tadilu fis sujud, hendaklah kalian sujud dengan cara yang baik. Wala yabsut ahadukum dhira'aihi in bisatal kalbi, jangan sampai seseorang dari kalian dia hamparkan kedua lengannya seperti, mohon maaf, seekor anjing. Ya. Jangan sampai dia seperti seekor anjing, kata Nabi SAW. Jadi ini tidak boleh tasyabbuh dengan binatang. Ya. Termasuk tasyabbuh dengan binatang, jamaah sekalian, adalah, mohon maaf, kalau kita mencari rizki tanpa memandang halal dan haram. Binatang ini lamun mangan peduli kia halal haram. Padin dengan bui dara halal haram. Ya. Padi orang, padi mereka sudah. Tanaman orang, tanaman mereka. Nggak peduli halal haram. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebut orang-orang kafir yang mereka tidak peduli halal haram, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Walladzina kafaru yatamatta'un, orang-orang kafir di dunia mereka poya-poya, wa ya'kulun, dan mereka makan, kama ta'kulul an'am, seperti binatang makan. Mereka makan seperti binatang makan, tidak peduli dengan halal haram. Nah, ini dia jamaah sekalian, 5 bentuk tasyabbuh yang dilarang. Ya, si pertama tasyabbuh dengan orang kafir, jelas ini. Tasyabbuh dengan orang kafir. Ya, jangan pernah tasyabbuh dengan orang kafir. Yang banyak sekarang yang muncul tasyabbuh dengan orang kafir ini, perayaan ulang tahun ini. Perayaan ulang tahun. Mohon maaf, sebagian jamaah tak ikut-ikutan. Lagu lain caranya. Bagaimana caranya jamaah sekalian? Setiap datang tanggal lahir anaknya, bersedekah nasi kaput. Ya, bersedekah nasi kaput. Tiang pernah ditanya ya tentang masalah ini. Tiang kata dia, boleh tidak tiang bersedekah nasi kaput setiap tanggal lahir anak tiang? Maka saya katakan, kenapa pelungguh harus mengkhususkan di hari itu? Ya. Jadi dirubah bentuknya. Dan para ulama mengatakan al-ibratu bil haqa'iq la bil asma. Yang menjadi tolak ukur itu adalah hakikatnya, bukan sekedar nama. Bukan sekedar nama. Ya. Contoh minuman keras. Minuman keras, apa hukumnya? Haram. Apapun pelungguh namakan dia, selama dia minuman keras tetap haram. Karena si jadi tolak ukur adalah hakikatnya. Sekarang minuman keras itu macam-macam namanya. Ada namanya brem, ada namanya tuak, ada namanya bir, ada namanya topi miring. Apa Malik? Ada namanya vodka. Lagu selapukna ya pada minuman keras berselapukna haram. Nah ngumbe-ngumbe si dengerin ya. Iya. Ida nyadik dengan berotang kepeng 1 juta, ulik 1.500.000. Si 500 ini apanya? Bunga. Dekat ada sebut ya bunga bangke ini. Jadi yang jadi tolak ukur itu adalah hakikat, bukan nama. Begitu pula dengan masalah ini. Yang jadi tolak ukur adalah pelungguh merayakan setiap tanggal lahirnya, meskipun tidak pakai kue, meskipun tidak pakai lilin, lagu nasi kaput. Ya pada doang ini tasyabbuh. Tasyabbuh. Ya. Atau kadang ucapannya dirubah, lamun orang-orang kafir selamat ulang tahun. Lamun siwah ngaji barakallahu fi umurik. Inallah barakallahu fi umurik. Ini semuanya tasyabbuh. Tasyabbuh dengan orang kafir haram. Yang kedua tasyabbuh dengan orang-orang buruk meskipun tidak kafir. Yang ketiga tasyabbuh dengan perempuan. Yang keempat tasyabbuh dengan syaitan. Dan yang kelima tasyabbuh dengan binatang, hewan. Ya, ini dihindarkan. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan walil kafirina adzabun alim, dan ingat, untuk orang-orang kafir adalah azab yang sangat pedih. Ya.
Azab neraka yang tidak ada hentinya. Untuk orang kafir azab yang pedih, azab neraka yang tidak ada ujungnya. Nah, ini dia jamaah sekalian ayat yang ke-104. Qaddarallah, ya waktu Isya sudah masuk. Tiang yang maaf atas segala kekurangan. Kita hanya bisa membaca satu ayat. Mudah-mudahan yang satu ini ada manfaatnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tiang persilahkan selesai azan kalau ada. Allah